Tahun 81 pernah dijadikan tempat penampungan sementara pengungsian Vietnam. Tahukah kamu, ternyata ada banyak kampung mati nan horor di Indonesia yang pernah viral beberapa waktu lalu. Dan beginilah kondisinya saat ini. Kita mulai dari desa mati di Majalengka yang juga dikenal sebagai Blok Tarikolot. Terletak di desa Sidamukti, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa ini sudah tidak berpenghuni lebih dari 10 tahun. Sejarahnya dipenuhi dengan serangkaian bencana alam, terutama pergerakan tanah yang terjadi pada tahun 2006 dan 2016. Akibat bencana tersebut, sebagian besar penduduk desa ini direlokasi ke tempat yang lebih aman antara tahun 2009 dan 2010. Sejak saat itu, nama Desa Mati muncul karena kesan bahwa desa ini telah ditinggalkan dan menjadi sepi. Meskipun sebagian kecil penduduknya sebenarnya masih bertahan dan beraktivitas di sini, terutama para petani yang mata pencahariannya terkait dengan lahan pertanian di sekitar desa. Fenomena mistis seringkali dikaitkan dengan Desa Mati, dengan cerita kesaksian dari warga sekitar yang merasa adanya kehadiran hal-hal gaib di sana. Sebagian warga mengklaim adanya penampakan atau suara-suara aneh di sekitar desa yang membuat banyak orang merasa takut untuk mendekatinya. Tapi beberapa di antara mereka masih ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di desa ini dengan alasan ekonomi, budaya, dan spiritual. Kondisi terkini menunjukkan bahwa beberapa warga masih tinggal di desa ini, meskipun hanya beraktivitas di siang hari. Malam hari, mereka biasanya tidur di rumah relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Rumah-rumah di Desa Mati, sebagian besar masih berdiri dengan kokoh. Meskipun beberapa di antaranya tampak tidak terawat dan rusak akibat dari bencana pergerakan tanah. Fasilitas-fasilitas penting seperti listrik, sarana ibadah, dan MCK alias mandi cuci kakus juga masih berfungsi, menandakan bahwa meskipun disebut desa mati, tapi masih ada tanda-tanda kehidupan di sini. Pemerintah desa sendiri membantah label desa mati yang diberikan kepada desa mereka, mengklaim bahwa masih ada kehidupan dan aktivitas di sana. Mereka juga menekankan bahwa sebagian besar bangunan kosong di desa tersebut tidak dibongkar oleh pemiliknya karena masih digunakan untuk penyimpanan barang atau ternak. Beralih ke Kampung Gajah Bandung yang berlokasi di Jalan Sersan Bajuri, kilometer 3,8 Cihideng Parompong, Cihideng, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Nah dulunya, ini adalah salah satu destinasi rekreasi keluarga yang paling populer di Bandung. Namun, apa yang dulunya merupakan tempat yang ramai dan menyenangkan, kini udah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mencekam. Sebelum menjadi tujuan wisata horor seperti sekarang, Kampung Gajah Wonderland, demikian tempat itu dulu dikenal, adalah rumah bagi lebih dari 30 wahana permainan yang menarik. Ada kolam ombak yang menyerupai pantai, lengkap dengan ombak buatan yang besar dan berbahaya. Ada juga kolam renang anak dengan perosotan dan ember tumpah untuk kesenangan anak-anak. Serta wahana menarik lainnya seperti big tornado, ATV, bungee trampolin, wahana mini zoo, dan futuristic train. Namun, pada akhir 2017, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Kampung Gajah dalam keadaan pilot. Akibatnya, tempat rekreasi ini resmi ditutup pada bulan Mei 2018. Ditutupnya Kampung Gajah mengakibatkan tempat tersebut terbengkalai dan akhirnya terlantar. Bangunan-bangunan yang sebelumnya indah dan ramai dengan pengunjung sekarang menjadi penuh lumut dan ditinggalkan. Bangunan-bangunan yang dulunya berwarna-warni, yang penuh dengan tawa dan keceriaan, kini menjadi reruntuhan yang angker dan mencekam. Meskipun ditutup dan ditinggalkan, Kampung Gajah masih bisa diakses oleh para pengunjung yang ingin melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan menelusuri reruntuhan. Tidak sedikit yang melaporkan adanya pengalaman mistis saat berkunjung ke Kampung Gajah. Beberapa pengunjung melaporkan bahwa kamera mereka tiba-tiba mati atau mengalami masalah saat mencoba mengambil foto.
Ada juga yang merasakan suasana yang mencekam dan ada yang merasa was-was yang sulit dijelaskan ketika berada di sana. Bahkan ketika mereka datang beramai-ramai. Sejumlah netizen juga ada yang membandingkan objek wisata Kampung Gajah dengan bekas reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina yang ditinggalkan. Sama-sama terbengkalai, suasana mencekam dengan tempat-tempat yang terabaikan dan misterius, persis seperti Chernobyl. Next, ada kampung pesantren yang mati di Dusun Kerajaan, Desa Pelalang, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Kampung ini juga pernah menjadi pusat perhatian dan pembicaraan di media sosial. Pada awalnya, dusun ini yang dulunya dikenal sebagai Sembulan, dihuni oleh sekitar 30 kepala keluarga. Namun, dalam 8 tahun terakhir, kampung ini telah menjadi sunyi tanpa penghuni. Dianggap sebagai kampung mati oleh masyarakat sekitar. Mayoritas penduduk memilih untuk meninggalkan kampung ini karena akses jalan yang sulit menyebabkan kampung ini menjadi terpencil dan sepi. Perlahan warga yang telah menikah memutuskan untuk hidup di tempat lain. Lebih jauh lagi, pada tahun 1850, sebuah pondok pesantren didirikan di kampung ini oleh Nyai Murtado, anak ulama dari Demak. Pondok pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar, bahkan menarik banyak orang dari luar daerah Ponorogo untuk datang dan belajar di sana. Namun, setelah Nyai Murtado dan keluarganya meninggal dunia, pondok pesantren ini mulai sepi dan ditinggalkan. Ada berbagai cerita mistis yang mengelilingi kampung mati ini, seperti peninggalan roh dari masa lalu yang bergentayangan. Meski ditinggalkan, satu-satunya bangunan yang masih berdiri di kampung ini adalah musola, yang masih digunakan oleh petani yang memiliki sawah di sekitarnya untuk menjalankan ibadah. Sampai saat ini, tidak ada warga yang berencana untuk kembali tinggal di kampung ini karena mereka telah memiliki rumah sendiri. Namun, sesekali mereka datang untuk mengurus aset yang mereka masih miliki atau untuk menggelar acara peringatan hari wafat leluhur mereka yang meninggal di sana. Kampung mati ini sempat ditawar oleh pengembang untuk dijadikan kompleks perumahan. Namun, para pemilik tanah menolak tawaran itu. Mereka hanya akan menjual tanah mereka jika untuk membangun pesantren. Beralih ke kampung Vietnam yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dulunya, tempat ini pernah menjadi pengungsian bagi warga Vietnam pada masa Perang Vietnam sekitar 40 tahun yang lalu. Awalnya, kampung ini dikenal sebagai kampung dukuh. Namun, karena banyaknya netizen media sosial dan YouTubers yang menyebutnya sebagai kampung Vietnam, jadilah nama itu kemudian lebih populer digunakan. Warga Vietnam datang ke kampung ini sekitar tahun 1977 sampai 1978, saat konflik antara Vietnam dan Amerika mencapai puncaknya. Mereka ditampung di satu bangunan besar yang disediakan oleh pemerintah, sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Bintan atau meminta suaka ke negara lain setelah berakhir perang. Setelah pengungsi Vietnam pergi, kampung ini pun kemudian dijadikan kawasan panti jompo oleh dinas sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan panti jompo itu tidak lagi digunakan setelah banjir melanda sekitar tahun 2002 dan penghuninya dievakuasi. Saat ini meskipun kampung ini dikenal sebagai mati, masih ada beberapa keluarga yang menempati sebagian bangunannya, meskipun tersebar di berbagai sudut kampung. Mereka tinggal di sana atas alasan tertentu, namun jumlahnya terbatas, hanya sekitar 13 kepala keluarga. Fenomena mistis juga sering dihubungkan dengan kampung mati ini. Ya, meskipun tidak ada cerita mistis khusus yang disampaikan oleh penduduk setempat, namun suasana sepi dan bangunan-bangunan tua yang sudah lapuk kerap kali menimbulkan kesan angker bagi para pengunjung. Dan hingga saat ini belum ada perencanaan yang jelas untuk perbaikan atau pengembangan kembali kampung ini. Begitu juga yang terjadi di Kampung Kosong Sumedang yang telah terlupakan hingga belasan tahun. Terletak di Cibeg, Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.
Pergerakan tanah yang terjadi pada tahun 2009 dan 2010 menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penghuni yang memaksa mereka untuk meninggalkan rumah-rumah mereka yang mencapai 40 rumah. Sekitar tahun 2012, warga dievakuasi ke lahan baru di Chibok Grimukti dengan pembangunan perumahan yang disiapkan oleh pihak kementerian. Meskipun demikian, sekitar 4 keluarga telah memilih untuk kembali ke Chibok, sementara 36 rumah lainnya tetap kosong. Warga sekitar juga menyimpan kesaksian pribadi mereka tentang pengalaman paranormal atau fenomena mistis yang terkait dengan kampung mati ini.